wasakhilan kotoran wa malabisi. Asale ya wa malabisa cuman mergo syair menjadi wa malabisin lan pira-pira penganggo makruhatin kang den sengiti. Fatagammala mongko ngudi-ngudiya sampurna temen sapa sira. Fatagammala mongko ngudi-ngudiya sampurna temen sapa sira. Walhasil seorang penghafal Al-Quran, orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran, secara zahir dia harus tampil bersih, tampil maksimal, mulai pakaian, bau badan dan lain sebagainya. Gak oleh ono bocah MQ ambune apek ya gak oleh. Apa meneh kukune dawa-dawa, ulu keleke dawa-dawa. Ya wis, lah iya ta. Bahasane kan wa izalatin dufran wa ibta, artinya jangan sampai jadi pemalas lah. Iki kabeh kan faktore wong males. Contohnya koyo gak pate adus ya. Izalati rihal kariha, ababe gak enak. Iya bega. Padahal DE kudu ndres. Bendino ndres sing nyanding malaikat. Lah wong kancane gak betah apa malah malaikat, paham ora? Dan pakai pakaian-pakaian yang pantas, pakaian-pakaian yang sopan. Artinya pakaian-pakaian yang mencerminkan bahwa dia adalah santri Al-Quran. Kira-kira ngono. Mal santri Al-Fa'lah. Oh, kayak santri Quran. Lah iya bega. Makanya aku nang dinti aku ngomong bahwa dari sekian dawuhnya Imam Syafi'i, di antara yang sering saya sampaikan adalah betapa pentingnya kita sebagai muslim itu, kita sebagai santri itu tampil maksimal. Beliau mengatakan man nadhufa saubuhu qallahamuhu. Santri itu kan agak haram susah. Santriku gak oleh ngawur tapi gak oleh susah. Di antara cara untuk tidak mudah susah itu ketika pakaiannya bersih, pakaiannya rapi. Wa man tabarihuhu zada aqluh. Dan santri itu dituntut untuk sedikit lebih cerdas. Di antara cara supaya kita agak cerdas itu ketika kita aroma tubuhnya cukup harum. Nanti nek kowe tambah wangi, iku tambah cerdas. Cara Imam Syafi'i ngono. Kowe iki nek wangi tambah cerdas. Lah kadang-kadang awakmu gak adus males tapi minyak sak koperasi mok semprotno kabeh. Adus sing ngenteni wulan sura. Suwi-suwi bahaya iku. Pun nggih. Wa kadza ijtinaban lil madahiki laziman wa kadzaka iksaran nizahan zayyila. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah, semua akhlak yang sudah diterangkan kemarin itu ada beberapa yang harus juga menjadi catatan. Laziman mencolot netepono temen sapa sira ijtinaban ing ngedoi lil madahiki maring pira-pira penggawe guyu. Cah MQ iku rada haram keseringan guyu. Paham? Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah. Wa kadzaka lan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah zayyila ngedohono temen sapa sira iksaron ing ngekehke mizahan ing guyon. Guyu keseringan gak oleh, nyebabi wong guyu ya gak oleh. Wis angel pokoke. Pokoke nek sekali kowe pengen nyandak Quran, banyak adab yang harus kamu jaga di sana. Makanya dawe Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Yambahi li hamilil Qur'an ayyurafa bilailihi idzin nasu naimun. Ka ono ning kitabmu ka ono. Orang itu kalau memang siap untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, pengemban Al-Qur'an, maka dia harus beda dengan yang lain. Ketika yang lain, santri yang lain mungkin boleh tidur, tapi bagi penghafal Al-Quran di malam hari dia harus tetap terjaga untuk menjaga hafalannya, untuk mentakror hafalannya. Wabinaharihi idinasu muftirun. Ketika kita semua agak malas-malasan berpuasa, tapi bagi teman-teman MK, poso itu di hari-hari selain Ramadan tetap koyok wajib. Wa bihusnihi idzin nasu yafrahun. Wajahnya harus menunjukkan penuh kekhawatiran akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang tenang-tenang bahkan lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wanggeres mulai mendung. Orang yang punya reaksi pertama untuk segera berdoa agar semuanya selamat itu ya bocah MK kudune. Sing pertama kali dan langsung mencolot dan wudhu untuk nangis dengan kersane Allah taala supaya sak pondok iki selamat ya bocah MK. Wa bibukaihi idzin nasu yadhakun. Ketika kita semua terbahak-bahak tertawa-tawa, anak MK harus tasik belajar nangis. Bocah sing wis siap candak cekel Quran kudu ngono. Iki dawuh Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang langsung ditahbiskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang cukup atau bahkan super paham terkait tafsiran daripada Al-Qur'an. Wa bisumdihi idzin nasu yakhudun. Ketika semua orang, ketika teman-teman yang lain lagi sibuk menggosip, maka anak-anak MK, anak-anak Al-Quran semuanya diam, tidak ikut campur, tidak pengen dengar. Angel-angel. Makanya alhamdulillah kalau dia gak tahu dikongkon ngapain Quran mbek bapak. Guyu gak oleh, kon belajar nangis, mongkas berat. Tapi bagus itu. Bahkan wa bi khusyu'ihi idzin nasu yakhtalun. Dan dalam setiap perilakunya harus menunjukkan karakter-karakter khusyuk yang ia dapatkan, yang ia serap, yang ia ambil dari Al-Qur'an. Ketika semua orang lagi membanggakan segala sesuatunya, dia akan sangat bersyukur dengan Quran yang menjadi takdirnya. Iku cah Quran ya. Kira-kira ngono kuwi. Terus wal yahdharan ujban riya'an wal hasad. Wal yahdharan lan becik rumeksa temen. Sapa kulen minal qari wal hafid. Wal yahdharan lan becik rumeksa temen sapa kulen minal qari wal hafid. Ujban ing ujub. Ujban ing ujub. Riyaan lan riya pamer, wal hasad lan dengki utawa drengki, wal ihtiqar lan ngino li ghairihi maring liyane kulen minal qari wal hafid, li ghairihi maring liyane kulen minal qari wal hafid bil i'tilai kelawan gumedhe, bil i'tilai kelawan gumedhe. Akhlak berikutnya yang sangat penting adalah dia harus benar-benar, artinya seorang santri harus benar-benar menghindari beberapa watak-watak buruk, diantaranya adalah ujub. Sebagaimana didawuhkan oleh Sayyid Abu Bakar Syato, beliau mengatakan al-ujbu itu adalah isti'adhamun ni'mah, anak tahu? Isti'adhamun ni'mah
wa rukun ilaiha ma'anisyani nisbatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah ketika kita, kayak sering saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ketika kita merasa hebat, merasa nyaman, merasa tenang dengan semua nikmat yang ada di tangan, sampai-sampai kita lupa terhadap yang memberi nikmat. Bahwa ketenangan kita, kepercayaan diri kita bukan al-mun'im subhanahu wa ta'ala, tapi nikmat yang sudah ada di tangan kita. Dan itu petaka, paham? Ketika kita nyaman, ketika kita tenang, kita bahagia karena apa yang kita miliki, bukan siapa yang memberi. Ujub itu macam-macam. Yakunu bi badanihi fi jamalihi wa sihhatihi wa tanasubi ashkalihi. Sangat mungkin ujub itu terjadi karena kebetulan kita ini ditakdirkan sempurna dari sisi fisik. Dedeke api, yo ganteng, atau cantik, atau presisi raine, paham ora? Tanasubi ashkalihi, tanasub serba pas ngono lho, irunge pas, mripate pas, kan ono sing rodok menceng didik nenek-nenek, paham ora? Lho, iya ora? Tapi jangan sampai kemudian pemberian yang sama sekali tidak punya, yang sangat sulit untuk kita upayakan ini kan nggak ngerti. Kita kan lahir harus ngene iki bentuke, paham ora? Jangan sampai pemberian yang cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mun'im, Al-Wahib, Ar-Razik ini kemudian ternyata malah membuat kita lupa akan Allah yang telah melakukan itu semua. Apik lek gawe contoh, fi jamalihi gandenge, wasihatihi ndelalah wong paringi waras, gak ngrik-ngrikan. Ngerti ngrik-ngrikan gak kowe? Kena grimis titik ngono terus wahing gitu. Ya kayak kula angel kon ujub wong kula niku obah tok wahing. Wa tanasubi ashkalihi, presisi bentuke, wis pas penak sawang. Kan ono wong di sawang sembarang kali pas. Obah sak obah pas. Jangan sampai itu semua membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau wa yakunu biqaulihi, ngomongnya pewena, wa bisyarafihi, kebetulan dia itu mulia, wa bisyarafi nasabihi, bahkan kebetulan dia dilahirkan dari orang atau lingkungan yang luar biasa. Biasa saja, ngapain? Aku ning dindi kan wis ngomong, wa inna kabirul qaumi la indah ya saghirun. Paham? Walaupun kamu dilahirkan dari lingkungan yang luar biasa, kalau kamu tolol ya tolol saja. Kamu goblok ya goblok saja. Ya panggah toh. Wae goblok kan ketok goblok, wong goblok ya nek tutupi. Sebagaimana keilmuan akan sangat sulit untuk kita sembunyikan, ketololan juga akan sangat ribet untuk kita sembunyikan. Ketika kamu di kelas kemudian kamu suruh baca, berapa banyak di antara kita kemudian mengecilkan suaranya untuk menutupi gurunya supaya dia tidak kelihatan bodoh dan salah. Sampean nek mantep dengan apa yang kamu baca, kamu akan tegas baca itu. Tapi ketika kamu ragu, volumenya akan turun secara otomatis. Hanya untuk menutupi kebodohan dan kesalahan kamu. Gak iso, goblok ya pakai goblok kae, pakai konangan ae. Gurumu sing gak patek merhatekne, ngerti awakmu salah, walaupun volumenya sangat rendah, langsung opo we? Refleks itu. Dan memang sebusuk itu bau bodoh itu. Goblok we. Dan kita bersyukurlah karena kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala konangan goblok pas sekolah. Coba bayangkan kalau kita konangan goblok pas wis dadi bunyai. Lah, kowe paham maksudku gak we? Makanya ta'allamu qabla an tusayyadu. Kamu semua harus punya kemampuan untuk belajar semaksimal mungkin sebelum kamu pada akhirnya nanti ditokohkan. Karena sangat miris kalau kamu sudah ditokohkan ternyata masih oh, mana muka sana longso biasa. Delokne gurumu yo.
tenang saja ya, memang kita masih belajar. Zalaltu taliba, kata Abdullah bin Mas'ud, zalaltu taliba fa'azaztu matuluba. Ketika saya masih nyantri, ketika saya masih khodam, saya sangat hina. Tapi ketika kemudian saya bergeser menjadi tokoh, saya sangat luar biasa. Mereka wis entek, paham? Karena semuanya sudah beliau lalui. Artinya santrius ngono kuwi padha mbek awakmu. Gak ono yang menjanjikan, gak ono yang meyakinkan, nasibnya gak jelas, tapi ketika menjadi sesuatu, kabeh wong panik, kok iso bocah iso ngene. Ngono biasa. Walhasil ojo sampai ujub. Terus apa mau? Riak ya, kayak kemarin itu kan riak. Hasad, apalagi hasad itu. Hasad itu bahaya loh ya. Jangan sampai ada santri punya watak hasad, iri dengan apa yang menjadi jatah orang lain. Bahaya, hasad itu super bahaya. Dan kamu tidak akan pernah bahagia ketika kamu punya penyakit yang namanya al-hasad. Kata Sayyid Abi Bakar Sato, tamanni zawali ni'amillahi an akhika al-muslim mimma lahu fihi salahun, mimma lahu fihi salahun. Hasud kui ketika tumbuh harapan dalam pikiran kita untuk hilangnya, sirnanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimiliki atau diberikan kepada orang lain. Sawa'un kanat an-ni'mah dinan au dunya, entah itu nikmat berupa hal-hal yang bersifat kelebihan-kelebihan dari sisi keagamaan ataupun kelebihan-kelebihan dari sisi keduniawiaan. Tapi wa'adhamu asbabihi al-adawah, kata beliau, muara hasud, penyebab hasud paling besar itu adalah permusuhan. Fa inna man adzahu insanun wa ghadiba alaihi, siapapun dari kita pernah tersakiti dan kemudian membuat kita membangun rasa benci, tawallada minhu al-hikdu al-muqtadi lil intiqam, maka akan muncul dendam-dendam kecil yang pengen sekali kita balaskan. Kamu itu kalau disakiti orang lain sebagai amatir, maka akan muncul penyakit berikutnya rupanya dendam. Pengen banget orang yang menyakiti kamu itu mendapatkan balasan sesegera mungkin. Fa in ajaza anhu bi nafsihi, kalau kamu tidak mampu atau tidak punya kemampuan yang cukup untuk membalas itu semua, ahabba ayyatashaffa minhu bitaghayyuriz zaman. Ketika kamu tidak punya kemampuan untuk membalas orang yang pernah menyakiti kamu dan selama ini membuat kamu sulit tidur untuk memikirkan kapan orang itu jatuh, kapan orang itu kemudian terbalaskan kesalahan-kesalahannya, maka kamu akan mencari kepuasan yang lain dengan berharap situasi segera berubah secepat mungkin. Dari orang ini yang kamu hasuti itu sangat luar biasa enaknya, nyamannya di mata kamu, menjadi orang yang akan kesulitan. Bayanganmu macam-macam. Piye amrih wong kangelan, piye amrih wong iki ino, piye amrih wong iki tiba dan lain sebagainya. Bahkan piye amrih wong iki mati.
Makanya perlu segera diobati. Obatnya apa? Wa ilajuhu an ta'lama annal ghul bi takdirillahi ta'ala. Di antara obatnya adalah keyakinan penuh bahwa semua yang bergerak di muka bumi ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tadzakkara madarul hasad fid din wad dunya. Dan kamu harus selalu mengingat-ingat betapa menyusahkannya, betapa bahayanya kalau kita kena penyakit hasad. Kok sampai ini kita rawat, kok sampai ini tetap ada dalam benak kita, maka kita tidak akan pernah selamat fiddin wa dunya. Amma fiddin fasuhtuka liqada'illah wa karahatuka limin hatihi allati qasamaha baina ibadi. Dari sisi agama yang paling bahaya adalah ketika kamu mulai mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mulai kecewa dengan penataan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kowe mulai nakokne kebijaksanaane Allah taala, dan itu bahaya. Naudzubillah. Lek nang donya bahayanya apa? Bahaya pol amma fid dunya fata'allumuka wa ghammuka 'alad dawam. Kamu akan selamanya merasakan sakit, merasa kecewa, merasa panik. Idz a'da'uka la yukhallihimullahu min ni'am yufdhiha 'alaihim. Selama atau semakin kamu benci orang itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan orang itu akan selalu dijaga dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kue tambah loro, tambah nelongso. Fata'allamuka wa ghammuka. Paham gak? Orangnya akan selalu ditambah kenikmatannya. Kamu yang melihat dan membenci yang hasud akan selalu tambah loro. Arep turu kelingan, arep mangan kelingan, arep ngopi jik kelingan. Peteng tok dunyamu. Walhasil aja sampai lah, naudzubillah, muga-muga ada kabeh paringi selamat saka penyakit-penyakit semodel ngene iki. Kalau ihtiqar li ghairihi maklum lah. Santri jangan sampai merasa bahwa ada orang lain itu lebih hina, lebih buruk daripada dirinya. Sudah ndak ada. Ndak ada yang paling busuk daripada kita, itu ndak ada. Sudah pasti itu, pasti. Iling-iling dawuh Kanjeng Nabi, bihasbi mri'in minasyarr ayyahqir akhahu al-muslim. Orang itu boleh kita anggap buruk ketika dia merasa baik, wis ngono tok ae. Orang itu sudah cukup untuk kita anggap orang ini tidak baik ketika dia sudah berani untuk menyepelekan, menghinakan orang lain. Bahaya pokoknya. Pun terusannya apa? Apa? Wastamilil ma'sura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilin jala wa yuraqibil maula bisirri wal alan wa 'alal ilahi bi kulli amrin awila. Wastamil lan ngamalno sapa sira, wastamil lan ngamalno sapa sira utawa nglakokno sapa sira al maksura ing barang kang den riwayatake, al maksura ing barang kang den riwayatake, yakni al warid min dzikrin saking zikir doa lan donga. Wa kadzaka lan iku kaya mengkono-mengkono zikir doa, tasbihun utawi tasbih, wa tahlilun lan tahlil, jala kang pertelo, jala kang pertelo apa tahlil, wa yuraqib lan nginjen-nginjeno sapa murid utawa salik utawa kulun minal qari wal hafid al maula ing bendoro, yani Allah Subhanahu wa taala, bisirin ing dalam tingkah samar, wal alani lan tingkah ngedeng. Wa awila mencolot, wa awila lan tetanggenano temen sapa sira alal ilahi ing atase pangeran bikuli amrin kelawan
utawa ing daleme bikuli amrin ing dalem saben-saben perkara. Mulai pelajari kitab-kitab azkar al-ma'surah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab wirid yang memang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membaca tasbih, bagaimana beliau tahlil, bagaimana beliau tamjid, bagaimana beliau tahmid dan lain sebagainya. Dan selalu berupaya untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul pengawasan Allah Subhanahu wa taala, entah sendiri, entah ketika banyak orang. Dan jangan sekali-kali dalam setiap hal tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua upaya, semua daya yang bisa kita lakukan, semua harus berakhir pada kesadaran penuh ini semua la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhasil ngono. Ba'du adabil likarin watluban bakin minat tibyan wanhu mukamila. Utawi iki mazkur minal adab. Utawi iki mazkur minal adab iku ba'du adabin setengah pira-pira tata krama likarin kedue wong kang maca ing Al-Qur'an ay wa hamilil Qur'an watluban lan nupriya temen sapa sira bakin ingkang keri minat tibyani saking kitab at-tibyan wanhu lan nejo sira ing at-tibyan wanhu lan nejo sira ing at-tibyan mugammilan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wanhulan nejo sapa sira mugammilan ing ngono wae, mugammilan ingkang nyampurnakake, mugammilan ing barang kang nyampurnakake. Apa yang tadi ditampilkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari mulai kemarin itu minal adab liqari'il Qur'an wa hafidhihi wa hamilihi, itu hanya sebagian saja. Kalau mau lengkap tolong baca kitab Tibyan, yakni lil Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Ojo sampai kamu malas untuk baca itu sebagai qari'il Quran. Awakmu nek mulai nyanda Al-Quran, jangan kamu tidak baca itu. Imam Nawawi juga punya al-azkar yang sangat penting, azkar An-Nawawi. Biasa kita baca, biasa kita pelajari. Kamu ikut matelah kui dan kemudian ambil yang kira-kira kamu punya potensi atau punya kemampuan untuk mengamalkannya, amalkan, istiqomai. Insya Allah kamu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa di sana. Wah aku tuh apa sak kitab ngono, sak kitab yo wali tenan gue. Permasalahannya awakmu nek arep nguamale kabeh, awakmu kok pada akhirnya malah gampang waleh. Ini. Kira-kira menarik mana orang yang kula maktubah baca Quran katakan sak hizib atau sak rai dengan orang yang tidak pernah baca tapi ketika Ramadan tahu-tahu langsung baca 4 juz tapi Ramadan tok. Engko mulai Ramadan wis ketok seminggu, 2 minggu wis mulai waleh, pikirannya wis bodoh. Makanya sudahlah. Amal paling istimewa kata Rasulullah diriwayatkan Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah apapun itu yang penting istiqomah. Apapun itu yang penting kamu bisa ajek di sana, kamu bisa istiqomah di sana. Terus summa duha, ya iku. Summa duha sholli wala tada'al fikra. Iku sholli dikai iya iku bukan berarti iku lil isba saja. Sebetulnya tidak perlu ada itu, tapi gak apa-apa, si Iranis biasa. Summa sholli nuli salat sira adduha ing salat duha. Wala tada'lan ojo ninggal sira al fikara ing pira-pira penggawe angen-angen.
ngangen-ngangen bihujumi mautin kelawan tumeka ngegete pati wa tahassuri lan longso wal bilalan rusai awak setelah tuluk maka kita kemarin diperintah untuk sholat isyraq, paham ra? Ya dah? Untuk sholat isyraq. Mancen Nadim membedakan antara isyraq dan duha, ya kan? Dia ambil pendapat itu. Maka setelah itu kita tutup dengan duha, dengan keseriusan penuh, dengan angen-angen yang padat bahwa mati itu bisa sewaktu-waktu. Artinya ojo sampai awake dhewe lali bahwa kita ini bisa mati kapanpun. Satu. Yang kedua, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak nangis akan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Makanya ini bahasa at-tahassur, paham gak? Tadi kan begitu. Awakmu aja sampai lali bahwa kita ini banyak betul dosanya dan itu semuanya harus kita tobati, kita istighfari, kita mohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga harus ingat, Mas Yoko saiki cengengesan guyang-guyu gak jelas ya toh. Tapi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, paling pol 100 tahun kas kowe bosok. Albila iku bosok, paham ora? Kita hanya baina judi wa turab. Kita hanya nggeletak di antara ulat-ulat dan juga debu dan juga tanah-tanah. Wes saiki nggawa ya toh. Tapi mungkin ya besok pagi ya mungkin. Nyapa suwi-suwi. Sapa saiki sing jamin awake dhewe sesuk-esuk jek urip? Masa kowe hinga-hingi gak jelas ngono kuwi? Tapi siapa yang akan menjamin bahwa kita akan menemui Jumat depan? Kene. Wong nyawa ning dinggone ra roh awake dhewean. Ditaleni gawe apa? Alteco. Aduh gak roh. Artinya itu harus selalu menjadi ingatan paling kuat yang harus selalu kita angen-angen. Mati, sesuk mati. Mungkin emben, mungkin engko, mungkin 50 tahun lagi, ya mungkin semua. Kita dikasih 50 tahun, kalau kemudian kita tidak mampu mengisinya dengan positif, terus apa manfaatnya? Kalau kita dikasih nanti 5 jam lagi, tapi kita isi dengan semua hal yang kira-kira membuat Allah Ta'ala ridho, pilih ndi kowe? Nah, mulai mikir apa kowe? Nah, tapi walhasil kita hanya akan berujung albila, bosok awak. Bila iku bosok, rusak awake, hatam awake, bosok wis. Untal set. Gue saiki gua ya nek set neng apa mangan misalnya ono apel apa nek set. Ya apa iki? Itu teman kamu untuk menunggu yaumil kiamah. Iya bra. Loh, iya bra. Teman itu. Ya mbak hati angen-angen dicekel apel dicekel nek sete ya Allah. Kamu mulai membangun keakraban lah. Loh, iya dah. Kamu bangun keakraban. Ben ora gadok ngono lho. Lho akhirnya kita ketemu toh. Ngono paling enggak apalah. Orang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Anak sing dawuhne bakal Nabi dawuhne al-gayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Iku paling populer ya. Bon, medeni iki ndang liwati ae. Sumastahil. Ah, wis. Iki wis mari duhanan iki. Wis awakmu katakan jam 6:30, jam itu sumastahil nuli ketungkula sira bil ilmi. Sakjane nek awakmu melu iki terus gitu. Sakjane semua ini sudah kamu lakukan. Iya, Pak. Jadi awakmu mulai engko kabeh duwe perasaan kayaknya yang dimaksud akan menjadi wali itu ya saya ini. Ngono gak masalah. Mergo iki kan awakmu banget. Setelah selesai itu semua sumastahil nuli ketungkula sira bil ilmi kelawan ilmu au bi ibadatin utawa kelawan ibadah. Wis ta? Awakmu to kuwi?
Jam-jam sakmono wis mulai panik, adus, siap-siap sekolah, siap-siap sawir, macam-macam toh. Wis ini kamu. Au bil ma'isyati, ini belum kamu. Au bil ma'isyati. Atau kelawan panguripan. Au bil ma'isyati utawa kelawan panguripan. Atau bagi beberapa orang mulai fokus, mulai serius untuk mempersiapkan kerjanya. Wahdarana lan milio temen sapa sira al afdhala ingkang luwih utama. Semua orang itu beda-beda ya. Semua orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lek kuwabe ngaji, gak ono sing budal ning sawah, mangan ora wae dhewe. Artinya semuanya punya nilai, paham gak? Pangeran yo menjadi topik utama, tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus tetap kita jalankan. Nah, kamu santri kewajibannya ngaji, ya ngaji, maksimalkan kesempatan itu. Kalau kamu bekerja, ya maksimalkan pekerjaan kamu. Fahtaronna wahtaronna lan meliya temen sapa sira al afdhala ingkang luwih utama. Artinya yang paling pas buat kamu hari ini apa, yaitu lakukan. Terus fali alimin mongko iku kedua wong alim fadlun utawi kautaman alaman ing atase wong ya abudu kang ibadah sapa man fadlul buduri kelawan kaya utamane pira-pira bulan alal kawakibi ngalahake ing atase pira-pira lintang fil jala ing dalem padangi. Fadlul buduri kelawan kaya utamane pira-pira lintang alal kawakibi ing atase pira-pira fadlal buduri kelawan kaya utamane pira-pira bulan ya alal kawakibi ngalahake ing atase pira-pira lintang fil jala ing dalem padange. Ada beberapa orang itu memang fokus ngaji kayak kamu, ada orang itu memang fokusnya ibadah, ada orang itu fokusnya bekerja. Ya memang kalau kita ngomong ibadah sama ilmu, maka ilmu tetap jauh lebih utama karena li'anal ilma aslun. Karena apapun ilmu adalah pondasi awal untuk sebuah ubudiyah, ibadah wal ubudiyah. Pokoknya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Iku wis maklum lah. Innal ilaha. Oh, ini berarti kita masuk ke bab betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala ngelem mbek wong-wong sing nyantri model kaya awakmu. Innal ilaha satenaning pangeran wa ahla kulli samaihi lan ahli, yakni wong kang padha manggon sakabehane langit Allah wal ardi lan bumi hatal huta, harokate ya hatal huta hingga iwak maknam lil fala serta semut ing dalem ora-ora iku gulun utawi sakabehane al ilah ila akhirih iku yusolli ndongake gol ya habibuhe kekasih alal ladzi ing atase wong qad allama kang teman-teman mulang sapa alladzi al khaira ing kebagusan al unasa ing pira-pira menungso muhassilan hale ngasilake sapa alladzi maring unas muhasilan hale ngasilake sapa alladzi maring unas ay muhasilan iyahu lahum. Allah Subhanahu wa taala sangat merestui beliau-beliau para muallim, beliau-beliau para masyayikh, beliau para guru-guru kita, dan pasti semua penghuni langit juga akan melakukan hal yang sama. Tidak henti-hentinya memintakan ampun untuk para guru-guru kita, semua penghuni bumi, iwak-iwak nang segara, sampai semut-semut kabeh njalukno sepuro mbek wong-wong sing siap mulang nang wong liya. Artinya ya berarti man ta'allama wa alima wa amila wa allama. Ya lah, man ta'allama orang yang mau belajar kemudian memahami, setelah itu mengamalkan, baru mengajarkan. Nah, itu orang-orang yang sangat istimewa. Man fi tariqin li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Man utawi sapa wonge
Man utawi sapa wonge iku yasluku ngambah sapa man fitarikin ing dalam dalan li ta'allumi krana bibinau. Siapapun yang mau bergerak untuk ngaji, fatarikun mencolot ya, jibuk faedah, fatarikun mongko utawi dalan ilal jinani maring biro-biro surga lahu kedue man iku suhila den gampangake tarik. Kabeh niki wau dipundhut saking dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kados ndawuhaken wau tenginggil wau apa namanya fali alimin fadlun ala may ya'budu fadlul budur alal kawakibi fil jala. Niku kan pancen ngono, fadlul alim alal abid ka fadlul qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Niki dawuh Rasulullah. Kemudian innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al huta ma'nam lil fala ila akhirih, itu juga sama dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli al adnakum. Perbedaan orang yang ahli ibadah dengan orang yang alim itu kayak perbedaan saya sama kalian semua, atau bahkan yang paling rendah di antara kalian semua. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kemudian semua penghuni langit, semua penghuni bumi, sampai semut di tempatnya, wa hatal hut fil bahr, dan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nas, semuanya mendoakan, memberi restu kepada orang-orang yang mau ngajari orang lain akan hal-hal yang berbau pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saiki termasuk iki ya, kaya iki kan sering to, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maklum iku. Saman paham gak ya bahasa sahalallahu lahu ilal jannah itu, paham gak sampean? Bagaimana kita kemudian dibuat mudah untuk masuk surga sebagai seorang santri. Saman paham gak maksudnya apa? Harusnya kalau kamu memang benar-benar santri, benar-benar talibul ilmi, benar-benar orang yang memang bergerak untuk ngaji, maka kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, mengamalkan amaliyah-amaliyah, wadifah-wadifah, kegiatan-kegiatan yang membuat kamu mendapatkan pahala yang luar biasa atau minimal pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngono. Jadi awakmu akan diberi taufik, diberi pertolongan untuk melakukan hal-hal yang memang diridhoi kabeh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngono. Makanya ning ngono kan didhawuhne to, wa qauluhu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ai bi ayyuwaffiqahu lil amal as-salih. Ketika kita masih di dunia, kita akan diberi pertolongan oleh Allah untuk dibuat mudah mengamalkan amal-amal yang baik. Dan nanti di akhirat bi ayyasluka bihi tariqan la su'bata fihi hatta yadkhulal jannah salima. Nanti ketika kita masuk akhirat, maka kita akan dikasih jalur istimewa untuk tidak merasakan kesulitan, yang tahu-tahu kita masuk surga. Kita tahu-tahu kita akan selamat begitu saja. Oke ya. Wes. Terus apa terusan ini? Wa malaikun, apa doa iki terus iki? Wa malaikun utawi para malaikat iku tadzau nyeleh sapa malaik al janaha ing swiwi. Lahu kono man idza yas'a arikalane melaku sapa man. Ketika kamu sedang berjalan sebagai tullabil ilmi, maka malaikat akan selalu respect, akan selalu membersamai. Mutakabbalan halidin tompo apa sa'yu, mutakabbalan halidin tompo apa sa'yu ay makbulan ridon krono ridho bimaramihi kelawan sejane man, bimaramihi kelawan sejane man, yakni man yasluku fitarikin li ta'allum kalau wau on wa ta'allumun utawi bibinau lil babi maring bab min ilmin saking ilmu iku lahu iku kedue ta'allum, iku lahu iku tetep kedue ta'allum, fadlun utawi kautaman alami ati ruqayyati, alami ati ruqayyati ing atase 100 rakaat nafilan hale dadi tambahan apa mi'ah, nafilan hale dadi tambahan apa mi'ah, 100 salat sunnah
100 rakaat sholat sunnah itu masih jauh lebih istimewa ketika kamu mempelajari satu bab, syukur-syukur wis belajar paham pisan. Kamu belajar sak bab paham itu jauh lebih istimewa daripada kamu melakukan 100 rakaat sholat sunnah. Mau tarawih wis ngoyo loh. Kok sampai 100 rakaat? Padahal tarawih itu mek pirang rakaat? Mek 20. 20 rakaat ngono tok wis sambat koyo naif. Tapi semangat toh deh. Ya masih bentuknya ngono semangat. Hidup deh semangat. Bagus itu, penting itu. Itu diambil oleh mu'alif dari dawuhnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan babun minal ilmi nata'allamuhu ahabu ilaina min alfi rak'ah tatawu'a. Satu bab yang saya pelajari itu jauh lebih menarik menurut saya daripada saya harus sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bab yang saya ajarkan umila bihi aulam yu'mal, mungkin diamalkan oleh murid-murid saya atau tidak, ahabbu ilaina min mi'ati rak'ah, jauh lebih menarik daripada 100 rakaat. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, idza jaa talibal ilmil maut wa huwa ala hadhil halah fa huwa syahid. Ketika kamu sedang ngaji tahu-tahu mati, maka kamu hukumnya mati syahid. Pertanyaan ini, kowe ngaji teko, tapi mek ngowoh ngecipris dhewe. Ngono kira-kira awakmu cuma mati dadak ngono syahid ora? Pertanyaannya kita ganti. Kamu berangkat ngaji, dari kamar kamu berangkat. Kemudian setelah nyampe sana, nyampe tempat ngaji, katakan kamu sekolah atau kamu ngaji, ngowah, moro-moro mati. Itu syahid ke awakmu? Makanya mereka kamu pada bingungnya, usahakan ketika di kelas, ketika kamu ngaji, kamu yang serius. Siapa tahu malaikat Jibril pas jalan-jalan. Loh, karena kita nggak ngerti, dia mau kemana itu kita nggak ngerti. Dan dia hari ini akan menyapa siapa kan kita juga nggak pernah tahu. Siapa tahu menyapa kita, syukur-syukur pas menyapa kita pas lagi serius nggak? Berarti kita masuk daunnya bahkan Nabi bahwa syahid. Selamat nek ngono awake dhewe, nek pas ora ngowah malah ngerasani sapa anu mati. Aku pengen ngerti, kuwadung diomong nih kabeh Pakan. Telah meninggal dunia teman kita, insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga semuanya dimaafkan. Pak ngrasani wong, Pak. Awangel di sepuro. Angel. Walaupun terus kejadiannya di kelas, paham Pak? Lah iya. Apa maneh semua rasani, ternyata sendiri rasani ya Pakan dhewe. berat. Wahada idza qasadal ilaha wa akhirah, walhasil semua keistimewaan ini wahada utawi iki madzkur min fadailil ilmi wa ahli, madzkur min fadailil ilmi wa ahli. Tulis saya, madzkur min fadailil ilmi wa ahli iku idza qasada rikalane nejo sapa murid utawa salik utawa sahas al ilaha ing pengiran wa akhirah lan ing akhirah. Ketika kamu ngaji tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk selamat di akhirat. Selamat bil ilmi kelawan ilmu. Illa lan lamun ora, asale wa illa tapi mergo iki syair. Illa lan lamun ora qasadal ilah wa akhirah fal halaku mongko utawi kerusakan iku tahassala dadi hasil apa al halak. Iku tahassala dadi hasil apa al halak. Kalau kamu ngaji tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau karena tujuan-tujuan yang lain, potensinya kamu akan sangat panik di hadapan Allah. Potensinya kamu tidak akan selamat di hadapan Allah. Wal yuhraman arfal jinanil fahirah wal yasqutan fi darki narin nazila. Wal yuhraman
lan yakti asale wala yuhraman ngono lho, tapi iki mergo syair ya. Kinalingan temen sapa man arfal jinani ing gondone pira-pira swarga al fakhirati kang anduk apa al jinan wal yasqutan lan becik tiba temen sapa man fidar kinarin ing dalem telengin neraka nazilan halim manggon utawa mudhun sapa man. Kalau tujuanmu ngaji itu bukan karena akhirat, maka kamu tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal aroma surga itu bisa kita cium dari jarak yang sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Dan bisa-bisa kita semua besok masuk neraka yang terdalam. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Wong-wong sing ngaji tujuane sama sekali bukan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya. Itu bisa masuk ke neraka yang paling dalam. Rajulun bihi wa iki. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi fin nari. Apa lafate? Taharuju minhu am'aun jala. Lagi. Rajulun utawi wong lanang. Yuk takang bakal den tekake sapa bihi rajul, mencolot ya. Yuk takang bakal den tekake sapa bihi rajul ghadan ing dalem sesuk iku yulqa bakal den cemplungke sapa bihi rajul finari ing dalem neraka. Besok akan ada orang yang tahu-tahu dia dimasukkan di neraka. Taharuju halim metu minhu saking awake rajul. Taharuju halim metu utawa brodol ya Allah minhu saking awake rajul apa am'aun pira-pira usus jala kang katon apa huruj jala kang katon apa huruj fabiha wonten beberapa nuskhah niku mboten wonten fae langsung biha biha yadu kama yadu himaruna fabiha utawa biha terserah mongko kelawan am'a yaduru mubeng sapa rajul kama yaduru kaya oleh mubeng apa himaruna himar kita birahahu kelawan gilingane himar birahahu kelawan gilingane himar tudhanu kang den giling ya Allah ya Rabbi ya Karim apa am'a kal hasidi hale kaya barang kang den aneni kal hasidi hale kaya barang kang den aneni tadzallala hale asar sapa rajul tadzallala hale asar sapa rajul. Ketika orang itu masuk neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan di neraka dikeluarkanlah ususnya diseret langsung, diseret dihubungin neraka. Pawai di neraka, tapi sing digawe nyeret iku ususe. Pawai di neraka. Fayaji'u mongko teko. Wis ngono ya. Fayaji'u mongko teko sapa man wong finari kang ing dalem neraka. Yas'aluhu halitakon sapa man ing rajul. Wong do gumun, kok enek menungso disiksa model ngene. Paham? Kok enek menungso disiksa model ngene. Kuwape do teko. Mau kabeh takon ama qad kunta apa to ora ana temen sira ama qad kunta apa to ora ana temen sapa sira iku cak muruna perintah sapa sira ing kita wa tanha lan nyegah sapa sira ing kita mukbilan hale madhep sapa sira lho jenengan lak Mbah Yai anu jenengan lak Kiai anu jenengan lak Gus anu jenengan riyen kadose kok teng pundi-pundi amar ma'ruf nahi anil mungkar sakniki kok teng mriki. Jadi besok kiai gak neng ngarep neng donya tok, nang neraka ya tetap di depan. Akhirnya aku biar tahu cerita tuh. Aku cara nyemplung neraka mesti panggah viral.
langsung dirubung ahli nar dan kemudian ditanya, ama qad kunta ta'muruna wa tanha. Jenengan riyen lak sing ngaos nika to. Jenengan lek teng desa kula to riyen, jenengan dulu kan ngaji di sana kan. Saya ikut loh pengajian itu, padha-padha mlebu nerakane. Fayaqulu nulin jawab sapa rajul, ya qaumi he kaum ingsun. Bala iya. Iya, amurukum wa anhakum, wis kamane ngono. Bala iya, amurukum wa anhakum, coba ditulis ngono. Lakinnani tabine ingsun iku makuntu ora ana ingsun bil ilmi kelawan ilmu al mukarrami kang den mulyake iku amilan kang ngamalake sapa ingsun. Iya memang saya yang perintahkan itu semua. Saya yang melarang kamu untuk melakukan halal buruk, tapi mohon maaf, aku iku perintah tapi aku gak ngelakoni, aku iku ngelarang tapi aku ngelakoni. Wis tetep viral, ngarep dhewe. Nerakane istimewa, paling jeru maksudnya ngono lho, nerakane istimewa, paling jeru. Ini kan kalau temu-temu matur apa? Niku yang saya baca di sini nih, yang sering saya bacakan di beberapa kesempatan. Ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu halali nafsik kana dzat ta'lim. Kenapa saya selalu ngomong bahwa metodologi Mbah Yahya Jazuli para masyayikh adalah metodologi yang terbaik? Karena beliau ketika memberi kesempatan kami ini untuk mengajar, bukan karena kapasitas kami atau kualitas kami yang memang sudah pantas mengajar, tidak. Beliau memberi kesempatan kami untuk belajar mengajar, paham? Karena untuk mengajar itu seharusnya ya kayak itu. Ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu. Wong sing wis siap mulang liyane. Orang yang sudah pengen atau sudah siap untuk mengajari yang lain. Halal li nafsika kana dzat ta'lim. Yang perlu kamu ajari itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Tasifud dawa lididdona lidis sakami wa diddona. Tasifud dawa lidis sakami wa diddona. Bener ya? Kaima yasihu bihi wa antas sakim. Kamu itu kemana-mana selalu ngomongkan obat, padahal kamu sendiri tidak makan obat itu. Kamu kemana-mana selalu ngomong pentingnya minum jamu tertentu, kamu sendiri tidak minum, tidak konsumsi. Bagaimana mungkin orang akan percaya? Bagaimana mungkin orang akan sehat? Wa taraka tusrihu bi rasyadi ukulana abadan wa anta minar rasyadi adimu. Di mana-mana kamu selalu ngomong betapa pentingnya kebenaran, betapa pentingnya jalur Allah, betapa pentingnya mendekat dengan Allah, takut dengan Allah. Padahal wa anta minar rasyadi adimu, padahal dari jalur itu kamu sangat jauh atau bahkan kamu tidak pernah hadir. Wa anta birrasyadi wa anta minar rasyadi adimu. Fabda binafsik fanhaha an ghayyiha. Para guru-guru, para kiai-kiai, para gus-gus, ibda binafsik, fabda binafsik, yang penting itu kamu dulu. Fanhaha an ghayyiha, pastikan kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan hanya ngomong kebenaran, tapi pastikan kamu hadir dalam kebenaran itu. Fa idan tahat anhu fa anta hakimu. Kalau kamu sudah tidak melenceng, maka berarti kamulah orang yang benar-benar bijaksana, alim, hakim. Fahunaka yuqbalu ma taqulu wa yuhtaja bil qauli minka wa yanfa'u ta'limu. Kalau jenengan semuanya sudah, artinya wong-wong kaya kula ngeten iki pun saged nglakoni saestu, maka apapun yang kamu omongkan itu pasti akan diterima. Apapun yang kamu contohkan pasti akan menjadi panduan. Dan di sanalah taklim benar-benar bermanfaat. Di sanalah taklim benar-benar bermanfaat. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta adimu. Jangan melarang sesuatu yang kira-kira kamu masih sangat istiqomah untuk melakukannya. Ah, ngono. Terus ada apa? Tenang aja, boleh isi kok kita hilang kok. Bahaya gitu, aku mulai lemes gitu, mulai bahaya gitu. Ya simruun qadrama ghaira ilahi, kuwi ta?
simru'un qad rama ghaira ilahi wa zawabi ukhra bi ta'allumi ghafila. Oke. Ya'si maksiat ing Allah. Ya'si maksiat ing Allah. Sapa umruun awa-awaan qad rama kang nejo sapa umru ghaira ilahi ing liyane pangerane imri uta umru. Wa zawabi ukhra lan ing liyane ganjaran akhirat bita'alumi kelawan bibinau ghafilan halil lali sapa umru. Dia telah bermaksiat secara terang-terangan ketika dia ngaji, ketika dia belajar, tujuannya bukan karena Allah dan juga bukan karena sawabil akhirah. Sangat penipu, sangat munafik siapapun yang ngaji tujuannya bukan karena Allah dan juga bukan karena sawabil akhirah. Harim alaihi ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab.